Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Latif kembali menemani Anda melalui siaran kami, yaitu Sisma News. Kegiatan yang sangat sederhana tapi dengan dampak yang luar biasa. Seperti apa sih? Baiklah pemirsa Sisma TV yang berbahagia, informasi pertama akan kami hadirkan dari kegiatan tasyakuran peresmian Gedung Serbaguna Pemimpin Peradaban Dunia. Sebagaimana menjadi tradisi di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang dalam menandai setiap program yang telah selesai dilaksanakan dengan melakukan tasyakuran sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini tasyakuran yang diselenggarakan sekaitan dengan peresmian Gedung Serbaguna Pemimpin Peradaban Dunia Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Berikut liputannya. I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Seakan tidak ada hentinya, LPI Sabilah Malang terus berinovasi dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat di Satuan Sekolah Islam Sabilah Malang. Kali ini menghadirkan gedung serbaguna untuk berbagai kegiatan bagi siswa-siswi baik TK, SD, SMP, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Sebagai penanda bahwa gedung serbaguna ini siap digunakan, maka diawali dengan kegiatan tasyakuran sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kemudahan dalam setiap program yang dicanangkan. Kegiatan tasyakuran ini dipimpin langsung oleh Direktur LPI Sabilah Malang, Bapak Prof. Dr. Haji Ibrahim Bafadal MPD, dan juga dihadiri oleh Dewan Pembina Yayasan Sabilah Malang yang juga Ketua Tim Pengembang Pendidikan Sabilah Malang. Constellations, they remind me that this life cannot be lost forever.
juga dihadiri oleh seluruh pegawai LPI Sabilillah Malang. Ini diawali dengan pembacaan istighosa dan tahlil untuk para pendiri dan pengembang pendidikan Sabilillah Malang yang telah mendahului kita semua. Terkhusus almarhum Prof. Dr. Ki Haji Mohtohan Hasan. Pemirsa, salah satu sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah adalah perpustakaan sekolah. Mengapa demikian? Karena perpustakaan sekolah ini merupakan pusat berbagai bahan pustaka untuk menambah wawasan, informasi, dan tentunya sangat mendukung dalam keberlangsungan kegiatan pembelajaran yang selaras dengan tujuan pendidikan. Untuk itulah maka perpustakaan di SD Islam Sabilillah Malang dikelola sedemikian rupa sehingga memperoleh predikat akreditasi A Standar Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2022. Yang swasta hanya akreditasi perpustakaan ini dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI. Alhamdulillah telah diraih akreditasi A dengan 6 komponen. 6 komponen dalam akreditasi perpustakaan, yaitu yang pertama adalah komponen koleksi, yang kedua komponen sarana dan prasarana, yang ketiga komponen layanan, yang keempat adalah komponen sumber daya manusia, kemudian yang kelima adalah komponen penyelenggaraan perpustakaan, serta yang keenam adalah komponen penunjang, yaitu inovasi perpustakaan. Kami ucapkan selamat kepada SD Islam Sabilillah Malang yang telah meraih akreditasi perpustakaan dengan akreditasi A yang didapatkan oleh Direktorat Akreditasi Perpustakaan Nasional RI. Selamat, sukses selalu untuk SD Islam Sabilillah Malang. Terima kasih. Welcome to SD Islam Sabilillah Malang Library. Perpustakaan SD Islam Sabilillah Malang
berdiri sejak tahun 1997 bersamaan dengan berdirinya SD Islam Sabilillah Malang. Memiliki tujuan sebagai wahana pemenuhan kebutuhan pendidikan, pelestarian informasi, dan rekreasi masyarakat SD Islam Sabilillah Malang. Perpustakaan SD Islam Sabilillah Malang memiliki visi terwujudnya perpustakaan SD Islam Sabilillah Malang yang representatif sebagai penyedia informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama, serta sebagai perpustakaan unggulan dan menjadi tempat pembentukan karakter keislaman, kebangsaan, dan kecendekiaan anak didik bertaraf internasional. Perpustakaan SD Islam Sabilillah Malang dilengkapi berbagai fasilitas meja baca, LCD, TV, VCD player, komputer pemustaka, kipas angin, area diskusi, area referensi, dan area ensiklopedia. Saat ini, Perpustakaan SD Islam Sabilillah Malang memiliki koleksi cetak sebanyak 2.617 judul dan 3.364 eksemplar. Terdiri dari koleksi fiksi, non-fiksi, tercetak, e-book, ensiklopedia, kamus, dan berbagai koleksi referensi lainnya. Perpustakaan SD Islam Sabilillah Malang juga memiliki koleksi audiovisual yang terdiri dari DVD dokumentasi sekolah, DVD pengetahuan, DVD hiburan. Sedangkan untuk majalah terdiri dari majalah Quark level 1 sampai 3, majalah Bobo, dan majalah Mombi SD, juga koran. Selain memiliki fasilitas, Perpustakaan SD Islam Sabilillah Malang juga memiliki berbagai layanan, di antaranya layanan sirkulasi, layanan peminjaman, layanan keanggotaan, layanan perpustakaan digital, layanan pendidikan pemustaka, layanan baca di tempat, layanan multimedia, layanan audiovisual, layanan referensi, dan layanan anak. Dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan, sebagai perpustakaan yang mendukung era transfer of knowledge, setiap pojok kelas ditempatkan pojok baca dengan berbagai kebutuhan informasi dan hiburan siswa di setiap kelasnya. Dan membagikan informasi-informasi yang dikemas dengan ringan dan nyaman, serta dibuat beberapa pamflet yang bisa dibaca di akun Instagram Sekolah Sabilillah sehingga bisa dibaca oleh seluruh masyarakat. Sementara itu pemirsa, di TK Islam Sabilillah Malang dalam rangka merekatkan kerjasama antara orang tua siswa dan sekolah TK Islam Sabilillah Malang dalam mendukung program pembelajaran siswa terutama dalam hal membaca, maka Majelis Orang Tua Siswa atau MOS TK Islam Sabilillah Malang mengadakan kegiatan parenting dengan tema keajaiban membaca nyaring di masa Golden Age. Berikut liputannya. Dari usia berapa sampai berapa? Apakah usia 5 Masa sampai 6 kanak-kanak tahun? adalah masa bermain dan Iya, belajar. Di
Masa ini disebut juga Golden Age atau masa emas. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut pertumbuhan dan perkembangan terjadi sangat pesat. Masa Golden Age pada anak-anak di awal kehidupannya yaitu dimulai pada usia 0 sampai 5 tahun. Fase ini penting untuk diperhatikan oleh orang tua karena pada fase ini pertumbuhan anak perkembangan begitu pesat. Terlebih penelitian mengatakan sekitar 50% kecerdasan orang dewasa mulai terbentuk di usia 4 tahun, yaitu ketika anak berada pada jenjang PAUD. Di kolom chat ada lagi kah? Menyadari akan hal ini, Majelis Orang Tua Siswa TK Islam Sabilillah Malang mengadakan kegiatan parenting dengan tema keajaiban membacakan nyaring di masa Golden Age anak. Kegiatan parenting ini masih dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan menghadiri pemateri yang profesional yaitu Ibu Lutfiyatul Muniroh, SPD, founder Lead Along Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Lutfiyatul Muniroh SPD sebagai pemateri hari ini, terima kasih kesediaannya untuk mengisi materi yang sangat penting kali ini. Atau ini Mbak Lutfiyatul ini biasa kita panggil Kafia gitu ya. Mbak saya baca, beliau adalah founder Red Cloud Malang Raya. Terima kasih kehadirannya. Yang terhormat juga Ketua MOS dan jajaran pengurus MOS dan Paguyuban TK Islam Sabilillah Malang. Yang terhormat Ibu Emil dan Ibu Anita, Ibu Emil sebagai MC dan Ibu Anita sebagai MOS sebagai moderator yang sangat saya banggakan. Terima kasih atas supportnya kepada kegiatan-kegiatan di TK Islam Sabilillah Malang. Dan juga yang terhormat seluruh guru dan tim manajemen TK Islam Sabilillah Malang yang hari ini mohon maaf tidak bisa hadir lengkap karena kami ada acara workshop. Maksud saya sekarang ini berada di Ubud Hotel, tapi bukan untuk bersenang-senang, untuk memikirkan bagaimana supaya tampilan anak-anak siswa TK Islam Sabilillah Malang ini semakin bertambah. Jadi kompetensi lulusannya semakin ditambah. Kita sekarang workshop di sini. Dan yang terhormat pula seluruh wali siswa dari Islam Sabilillah Malang serta dari Semalang Raya. Ini kalau saya lihat pesertanya ini ternyata bukan hanya dari Malang Raya, ada yang dari Gresik, Semarang, Lumajang, ada juga yang dari Dampit, Sumber Pucung. Selamat datang semuanya. Semoga hari ini kita dapat memperoleh ilmu yang manfaat dalam acara parenting ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukur perlu kita haturkan. Kita ini di sini ada guru, ada orang tua, ada kepala sekolah juga, kepala sekolah dari sekolah lain, kemudian ada wali siswa yang sekarang ini adalah menjadi pendidik. Jadi kita semua bersyukur sekali menjadi pendidik dari anak-anak PAUD kita yang merupakan fondasi awal, fondasi dasar anak-anak pembentukan karakternya. Dan kita sekarang diberi kesempatan dan kesehatan bisa berkumpul di sini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya kita selalu mengharapkan syafaatnya untuk kita dan juga untuk anak-anak kita nanti di hari kelak, hari akhirat. Kemudian pada hari ini kita melaksanakan parenting. Kegiatan ini sebetulnya rangkaian. Jadi di TK Islam Sabilillah Malang ini pertemuan wali siswanya cukup banyak ya. Okay. Jadi yang pertama ada pertemuan paguyuban, itu biasanya pertemuan antara wali kelas dengan orang tua kelas itu 1 bulan sekali. Kemudian ada juga parenting Islami Bina Kolbu, itu 1 bulan sekali, Sabtu minggu ketiga. Kemudian 1 semester sekali itu ada pertemuan namanya talk show, itu antara orang tua dengan lembaga, itu 1 sekolah. Nah yang kali ini adalah parenting umum yang kali ini menghadirkan selain wali siswa dari TK Islam Sabilillah Malang, juga mengundang semua yang memiliki putra putri yang masih di era Golden Age, termasuk juga guru-gurunya. Kenapa? Karena ini begitu pentingnya. Kita ingin generasi Indonesia, terutama generasi Muslim ini menjadi generasi yang tangguh, berketerampilan hidup yang cukup cakap,
Dan tema ini saya rasa sangat penting sekali. Read a lot. Read a lot sebetulnya tidak asing lagi, mungkin ya, membacakannya itu tidak asing lagi. Jadi sebagai orang tua pasti sebelum tidur ada waktu untuk membacakan cerita ke anak-anak. Di sekolah juga begitu. Setiap awal pembelajaran sentra itu setiap guru membacakan buku cerita. Tapi bagaimana membacakan buku cerita yang benar sehingga anak-anak memperoleh manfaatnya maksimal? Mungkin yang belum terlalu familiar membaca. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar bersama trik and tips ya, bagaimana membacakan buku yang baik pada anak-anak kita sehingga anak-anak memperoleh kecakapan hidup. Di antaranya ya kosakatanya bertambah, kemudian mengendalikan emosi, sosial. Itu ya, Afia, yang akan kita bahas kali ini. Ya, terima kasih semuanya. Saya mewakili sekolah, mohon maaf nanti jika ada kekurangan dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini lancar dan tentunya nanti manfaatnya adalah untuk perkembangan akademik, kognitif, karakter anak-anak kita semuanya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP Isam Sebelah Malang, pemirsa, akan kami laporkan tentang kegiatan lomba-lomba dalam memperingati Bulan Bahasa Indonesia. Pemirsa, Bulan Bahasa Indonesia yang diperingati setiap tahun merupakan wujud dari kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Untuk itulah di SMP Isam Sebelah Malang selalu memeriahkannya dengan beragam kegiatan lomba di antara siswa sekaitan dengan implementasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut liputannya. I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. Bulan Oktober ditetapkan sebagai Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan untuk itu bangsa Indonesia memperingatinya setiap tahun. Memang belum banyak yang tahu mengapa peringatan ini dipilih bulan Oktober, bukan bulan lainnya. Alasannya ditetapkan bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia tersebut merujuk pada peristiwa tanggal 28 Oktober 1928, yaitu Sumpah Pemuda. Selanjutnya, setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sejak itulah ditetapkan pula bahasa resmi yang digunakan untuk masyarakat, yakni bahasa Indonesia. Pada peringatan Bulan Bahasa Indonesia di SMP Isam Sabilah Malang kali ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lomba yang harus diikuti oleh seluruh siswa mulai kelas 7 sampai kelas 9. Constellations, they remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. Yaitu lomba pidato bahasa Indonesia, mendongeng, membaca puisi, menulis cerpen, cipta puisi, dan membuat poster pantun digital dan konvensional. Kegiatan lomba-lomba dalam peringatan Hari Bulan Bahasa Nasional ini diselenggarakan setiap tahunnya di SMP Isam Sabilah Malang dalam rangka menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu slogan sekolah penuh cinta yang dicanangkan di Sekolah Isam Sabilah Malang, yaitu Cinta Bangsa dan Negara.
Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sebagai implementasi dari kurikulum baru yang dikembangkan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, yaitu kurikulum pemimpin peradaban dunia, Kepala Bagian Kurikulum dan Kesiswaan Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang mengadakan workshop penyusunan standar kompetensi lulusan atau SKL yang tentunya dikaitkan dengan visi dan misi dari diberlakukannya kurikulum baru tersebut. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, dengan berakhirnya informasi dari kegiatan workshop penyusunan standar kompetensi lulusan atau SKL implementasi kurikulum pemimpin peradaban dunia nanti, maka berakhirlah Sisma News hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan bahwa tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. Sebagai implementasi dengan telah diberlakukannya kurikulum baru di lingkungan Sekolah Islam Sabilah Malang yang diinisiasi Prof. Ibrahim Fadal MPD selaku Direktur LPI Sabilah Malang, maka selanjutnya harus memiliki standar kompetensi kelulusan atau SKL yang selaras dengan tujuan dari kurikulum baru tersebut. Untuk itu, maka Kabak Kurikulum dan Kesiswaan mengadakan workshop yang diadakan di ruang pertemuan Hotel Ubud Kota Malang pada tanggal 3 dan 4 November 2022. Kegiatan ini diikuti oleh Manajemen Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP Islam Sabilah Malang dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Wawancara dengan Owner Universitas Sains Mawata Warahmah. Workshop penyusunan SKL implementasi kurikulum pemimpin peradaban dunia ini merumuskan 6 profil pelajar pemimpin dunia di masing-masing satuan pendidikan Sekolah Islam Sabilah Malang. 6 profil yang dimaksud adalah pelajar yang agamis, Quraini, pemimpin negarawan, memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta terampil bahasa asing serta pelajar yang berprestasi. I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Siswa tercinta.